Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Wow, hari ini ada informasi, langsung aja gua ambil dari manunited.com. Ini terkait dengan Old Trafford, di mana Sir Jim Ratcliffe sudah memulai ambisinya ya. Nanti gua akan ke sana. Pertama gua ingin mengabarkan dulu bagaimana Manchester United ini membentuk task force atau mungkin satuan tugas begitu ya, untuk mengeksplorasi opsi-opsi untuk melakukan regenerasi Old Trafford. Masih belum ditentukan apakah akan membuat stadion yang baru atau akan memperbaiki Old Trafford yang saat ini ya. Di situ dituliskan ya, satuan tugas atau task force ini dibentuk untuk mengeksplorasi opsi-opsi untuk regenerasi Old Trafford di area Greater Manchester untuk mengembangkan lagi atau mendevelop menjadi stadion sepak bola berkelas dunia. Wow, ini menjadi jantung dari proyek tersebut. Jadi memang ingin membuat bagaimana Old Trafford ini kembali lagi ya menjadi stadion yang kelas dunia, kelas utama. Manchester United atau Old Trafford pernah menyandangnya kurang lebih di tahun 90-an dan juga tahun terutama 2000 awal, 90 akhir dan juga 2000 awal, bahkan sempat menjadi tuan rumah event-event besar. Tahun 96 pada saat itu ada Euro, beberapa pertandingan dilangsungkan di Old Trafford. Final Liga Champions tahun 2000-an awal, gue lupa tepatnya ya, pada saat itu AC Milan menghadapi Juventus, itu juga dilakukan di Old Trafford. Namun setelahnya Old Trafford ini menurut gue tertinggal dibanding stadion-stadion di Inggris ataupun juga di Eropa. Sehingga ya kita juga sudah sering dengar ya kan apa yang terjadi, atap bocor lah, dan banyak hal ya terkait dengan infrastruktur. Tidak ada giant screen, hal-hal seperti itu. Dan menurut gue ini sangat penting karena stadion itu dekat dengan fans. Karena fans ingin menyaksikan Manchester United datang ke stadion. Fans Manchester United yang ke Manchester, kebetulan tidak ada pertandingan, tur stadion, mengunjungi stadion, ke museum dan lain-lain. Jadi menurut gue salah satu kewajiban bagi klub juga untuk melayani fansnya ya dengan menyediakan stadion yang berkelas lebih baik lagi, berkelas dunia juga ya. Project ini akan dipimpin oleh Lord Sebastian Coe. Dia pernah menjadi ketua organisasi komite untuk Olimpiade London di tahun 2012. Wow. Jadi tidak main-main, ini kelas berat ya yang memimpin. Anggota lainnya akan termasuk Andy Burham. Ini merupakan mayor dari Greater Manchester atau ya seperti kayak wali kota dari Greater Manchester ya menurut gue, artinya pemimpin dari Greater Manchester. Lalu Sarah Todd, ini Chief Executive of Trafford Council di daerah Trafford. Dan yang menarik juga ada Gary Neville, mantan kapten dari Manchester United. Bagi yang belum tahu, Gary Neville ini memiliki bisnis di dekat Old Trafford ya, hotel yang sangat dekat sekali dengan Old Trafford. Dan dia juga pemilik Salford ya, klub Salford itu juga di Manchester. Jadi memang Gary Neville ini dan juga beberapa bisnis lainnya di Manchester. Jadi Gary Neville ini sangat aktif sekali memang membangun bisnisnya di daerah Manchester itu sendiri. Luar biasa ya, dan dia dilibatkan di proyek ini. Gary Neville mengatakan kurang lebih kalau dia ini merasa sangat beruntung ya, pernah bermain ratusan pertandingan di Old Trafford dan tidak ada, dia memiliki memori yang sangat luar biasa di sana dan tidak ada yang akan bisa menghapus hal tersebut. Tapi Old Trafford ini ya dengan sejarah-sejarahnya menurut dia sudah sampai di sebuah titik kalau stadion Manchester United ini harus berubah ya menjadi stadion kelas dunia kembali. Dan dia juga mengatakan dia ingin yang terbaik di Manchester United, juga komunitas di sekitarnya. Old Trafford ini juga dinilai harus menjadi stadion kebanggaan di Greater Manchester.
dan juga tentu saja memiliki semacam kayak mungkin kontribusi terhadap areanya, yaitu adalah termasuk juga area Trafford ya kan, dan juga kota Manchester itu sendiri yang mungkin telah ditinggalkan terlalu lama. Sir Jim Ratcliffe, pemilik dari Manchester United, mengatakan kalau proyek ini akan menjadi proyek besar ya, proyek regenerasi ini untuk Greater Manchester, tapi juga dinilai secara lebih besar lagi ya sebuah kunci dari industri Britania, dan dia nilai hari ini memang butuh investasi. Lalu melihat dari Northwest Inggris, Northwest itu berarti apa tuh? Barat laut ya. Di Inggris ya, ini merupakan salah satu konsentrasi dari sepak bola, klub-klub sepak bola ya, ada Manchester City, ada Manchester United, ada Liverpool, ada Everton ya kan di daerah tersebut, dan juga pemain-pemain lain. Dilihat ya, kita belum punya nih stadion yang memiliki skala seperti Wembley, Nou Camp atau Bernabeu. Wow. Dan tentu saja kita tidak akan mampu mengubahnya dengan diri kita sendiri. Oleh karena itulah kita membentuk satuan tugas ini atau task force untuk bisa membantu ya, untuk melihat hal ini. Dilihat sebagai ini ya, a century opportunity. Jadi peluang 100 tahun sekali, kurang lebih demikian ya, century. Dan dilihat anggota lainnya juga, ini tidak main-main ya, artinya memang kelas berat semua ini nama-nama yang dimasukkan ke satuan tugas ini. Ya, ini kalau menurut gua sih memperlihatkan bagaimana ambisi dari Sir Jim Ratcliffe yang memang tidak main-main. Sir Jim Ratcliffe menurut gua dia melihat begini, ketika dia masuk ke Manchester United, tentu saja dia ingin merubah, ya kan, ingin memperbaiki Manchester United. Dia ingin membawa perubahan ya kan di Manchester United menjadi yang lebih baik lagi dari sisi prestasi dan juga dari sisi infrastruktur. Tapi di sisi lain, gue juga melihat nampaknya Sir Jim Ratcliffe ini ingin membawa atau memberikan semacam kayak peninggalan juga nanti di Manchester United, bahwa di periode Sir Jim Ratcliffe inilah Manchester United bisa kembali berprestasi, dan dia juga ingin memberikan sesuatu yang sifatnya itu kayak permanen gitu ya. Seperti kayak ya stadion, dia ingin, kalau menurut gua dari apa yang dikatakan dan beberapa berita yang disebutkan, nampaknya Sir Jim Ratcliffe ini lebih condong untuk membangun stadion yang baru, menggantikan Old Trafford yang saat ini. Ya, Old Trafford yang baru jadinya ya. Kurang lebih akan di sini. Jadi kalau dilihat situ, itu area yang ada garis-garis itu adalah area yang dimiliki oleh Manchester United sebenarnya. Sehingga kalaupun akan membentuk stadion yang baru ya, membangun stadion yang baru, tidak akan jauh-jauh dari situ, dan diperkirakan memang hanya akan bergeser sedikit dari Old Trafford. Sehingga kalau itu yang terjadi, maka ketika stadion yang baru nanti dibangun, Manchester United tidak harus bertanding di tempat lain, tapi tetap di situ, di Old Trafford yang saat ini. Baru setelahnya, kalau sudah jadi, baru pindah ya ke stadion yang baru, which is letaknya tidak begitu jauh dari sana, bahkan dekat sekali. Untuk Old Trafford sendiri ini kan disebutkan memang salah satu problem utamanya adalah ketika akan expand atau diperluas tribunnya, ada rel kereta ya kan, yang infrastrukturnya complicated, rumit, dan akan memakan uang yang banyak. Tapi tentu saja dibandingkan dengan membangun stadion yang baru, ya tetap ya membangun stadion baru ini akan memakan biaya yang jauh lebih tinggi lagi. Gua sebagai ya kebetulan pernah pernah ke Old Trafford. Bagi fans Manchester United, Old Trafford itu segalanya. Dan kalau seandainya memang ada dua pilihan ya,
membangun stadion yang baru atau memperbaiki Old Trafford yang saat ini, gue secara ringan amatiran, gue lebih memilih sebenarnya untuk Old Trafford saat ini yang diperbaiki, diperluas tribunnya, diperbaiki fasilitasnya. Ada banyak hal kok yang bisa diperbaiki di Old Trafford begitu, yang saat ini ada. Tapi sekali lagi sih, gue melihat bahwa Sir Jim Ratcliffe ini ingin membuat sebuah peninggalan. Dan kalau dia bisa membangun stadion yang baru tuh menjadi peninggalan yang absolut sekali. Dan nampaknya ini seperti kayak menurut gue ya, menjadi obsesi dari Sir Jim Ratcliffe. Walaupun di informasi tadi belum disebutkan secara jelas, mungkin juga ini salah satu tugas dari task force itu ya, satuan tugas untuk mengakses, melihat, menganalisa, menghitung mungkin apakah membuat stadion yang baru atau memperbaiki Old Trafford. Walaupun kalau menurut gue, asumsi gue sih sepertinya Sir Jim Ratcliffe lebih condong ke membuat stadion yang baru. Balik lagi ya, ya kalau seandainya memang harus membuat stadion yang baru, apakah itu akan meruntuhkan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Old Trafford? Menurut gue sih nggak dengan demikian juga akan habis gitu ya. Kita tahu bagaimana Arsenal pun pindah stadion dari Highbury ke Emirates saat ini. Manchester City pun juga demikian, dari Main Road ke Etihad ya kan, ke stadion yang baru sama sekali. Tottenham Hotspur pun juga pindah dari White Hart Lane sekarang ke Tottenham Hotspur Stadium. Apakah itu menghapus sejarah? Mungkin ada kenangan, memori yang tentu saja karena bangunannya sudah tidak ada lagi ya di stadion yang lama. Tapi bagaimana raihan ya, trofi, sejarah atau history, cerita-cerita atau kisah-kisah kegemilangan di masa lalu, menurut gue itu tetap akan ada sih. Tidak serta-merta katakanlah demikian terhapus juga dengan pindahnya ke stadion. Namun kalau menurut gue secara pribadi, ya Manchester United udah sangat-sangat erat gitu loh dengan Old Trafford. Bayern Munchen by the way kalau dari Eropa kan juga pindah ya stadionnya. Ajax pun juga pindah. Dan di stadion yang baru, stadion Ajax yang baru pun juga tentu saja dengan proses ya. Tentu saja kan nanti ketika ada stadion yang baru, pasti kan ada gue yakin banget di stadion yang baru juga ada bagian museumnya ya kan. Tempat trofi-trofi, raihan-raihan, cerita-cerita juga ditempatkan di sana. Jadi dan kawasannya pun juga masih tetap di Old Trafford. Oh ya, terkait dengan kawasan Old Trafford, memang sih di Manchester sendiri, kota ini kalau menurut gue secara dengan amatiran, dengan adanya dua klub Manchester City dan juga Manchester United ini, apa ya, dari sisi tourism itu sangat berpengaruh banget. Sepak bola di sana ya, hotel-hotel sekitar stadion, sehingga tadi gue sempat berpikir mau dipindah kemana nih stadionnya, tapi ketika kawasannya masih situ-situ saja, ini juga sebenarnya melegakan ya bagi pemilik bisnis hotel ya kan, restoran dan lain-lain. Mereka tidak perlu takut lah katakan demikian, wah nanti akan seperti apa gitu. Cuman ini cukup menarik ya, akan seperti apa nanti hasil dari task force-nya. Sekali lagi gue secara amatir gue lebih berharap sebenarnya tetap di Old Trafford, hanya diperbaiki saja karena ya apa ya, Old Trafford itu sempat menjadi yang terbaik gitu loh, salah satu yang terbaik karena tidak pernah diapa-apakan terutama oleh Glazer, sehingga dia stuck. Dan namanya bangunan itu kan butuh maintenance, butuh pembaruan, nampaknya itu tidak dilakukan gitu loh menurut gue. Nah saat ini ya tinggal itu saja dikejar lagi, sehingga ya Old Trafford bisa kembali lagi ke statusnya. Ada yang membahas juga kapasitas ya kan, sempat pada saat itu ingin berapa nih, 100.000. Wow, 100.000. Tapi 100.000 sih gue juga bakal yakin ya, kemungkinan besar juga tetap akan penuh-penuh aja karena Manchester United itu fansnya global luar biasa. Gua ketika nonton di Old Trafford sangat biasa sekali menemui fans ya, dari banyak daerah, baik itu di Eropa maupun bukan Eropa ya. Sehingga kalau seandainya ini diperluas lagi jadi 100.000, wah luar biasa sih menurut gue. Namun tentu saja ini juga harus dibarengin dengan prestasi di atas lapangan, karena tanpa prestasi
ya lambat laun juga pasti akan ada pengaruhnya, kurang lebih demikian. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Lebih ingin stadion yang baru atau tetap Old Trafford namun diperbarui? Drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.